Ya, oke. Kita hari ini akan bahas bagaimana mendeploy model data mining yang sudah kita bangun, yang sudah kita ukur performanya ya, dan kita anggap sudah oke gitu ya. Nah, sekarang kita mau eh, menyiapkan agar model yang kita buat itu bisa digunakan oleh end user, oleh user yang paling ujung gitu. Kan yang menggunakan bukan kita ya. Kalau kita ya pakai Jupyter aja ya. Nah, ini mau digunakan oleh end user. Minggu lalu udah kita coba membangun eh, modelnya ya, atau mendeploy modelnya menggunakan Streamlit, salah satu tool yang bisa digunakan untuk mendeploy model data mining Python ya. Dan yang kedua, sekarang yang lebih canggih, walaupun sedikit lebih ruwet ya daripada Streamlit kemarin, tapi lebih lebih custom ya, lebih powerful untuk kita buat dalam bentuk interface yang lebih ini ya. Artinya ini benar-benar kayak web kita pada umumnya gitu ya. Kalau kemarin kan tampilan-tampilan interface-nya kita dipaksa oleh Streamlit untuk menggunakannya. Tapi pakai Streamlit itu lebih mudah. Nah, gitu nanti ya. Tapi kurang fleksibel. Pakai Flash itu fleksibelnya agak kurang, fleksibelnya lebih bagus, tapi tentu harus ada beberapa hal yang harus kita lebih perhatikan gitu ya. Kita, apa yang harus kita pahami gitu ketimbang pakai Streamlit gitu. Oke ya, itu yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Ini kita mau langsung lakukan, masuk ke Anaconda saya ya. Masuk ke Anaconda, ke promnya seperti ini. Ya, oke, ini Anaconda yang bilang CMD Anaconda ya. Jadi kalau saya mau, jadi percobaan kita itu pakai Jupyter ya. Editornya pakai Jupyter, nanti terminalnya juga saya akan pakai Jupyter ya. Walaupun kita bisa pakai editor lain ya, bisa pakai VS Code atau pakai Jupyter, pakai editor-editor yang lain. Tapi untuk percobaan ini biar kita hanya menggunakan satu editor saja. Nah, kita pakai Jupyter aja semua, walaupun bukan wajib harus seperti itu ya nanti. Oke ya, kita lihat aja gimana. Kita coba. Pertama, saya masuk dulu ke folder tempat saya meletakkan kerja Python saya. Nah, di sini ya. Oke, kemudian saya buka Jupyter ya, Jupyter Notebook. Atau kalau Anda suka pakai Jupyter Lab, silakan pakai Jupyter Lab ya. Ya, dari awal kita kena pakai Jupyter Notebook, kita teruskan pakai Jupyter Notebook. Nah, inilah tampilan Jupyter, juga tampilannya web ya, seperti ini. Oke, kelihatan ya? Belum? Kelihatan. Iya Pak, kelihatan. Ya, saya Terlihat Pak. masuk ke folder saya, folder mana dulu ya? Ini ada di sini ada banyak folder, ke folder flash saya dulu ya. Nah, ya, jadi kita kalau pakai ini saya buka dulu ini yang pernah kita lakukan waktu kita membahas evaluasi evaluasi performan ya. Oke. Nah, waktu kita proses membangun model kita, nah kita kan menggunakan Jupyter seperti ini. Ini contohnya kemarin aplikasi kasus untuk mengenal atau mengidentifikasi jenis bunga ya. Namanya ini bunga iris ya. Jadi bunga iris itu kan kemarin di dalam kasusnya diceritakan ada 3 jenis ya, ada setosa, ada versicolor, ada iris virginia. Nah, ada dataset yang dimana dataset ini bisa
digunakan oleh machine learning untuk dipelajari polanya, bahwa jenis iris tosa ini gimana, iris versicolor ini gimana, iris virginica ini gimana, kan gitu ya. Nah, ini eh, apa? Wah, ini sudah pada dijalankan ya, saya hilangkan dulu ya. Nah, ini biasa file iris ini sangat terkenal ya, digunakan di banyak materi-materi kuliah atau pembelajaran machine learning. Nah, data iris seperti ini. Jumlahnya 150. Nah, kemudian biasanya ya seperti biasanya kita bagi datanya antara feature dengan, kalau Y ini namanya apa ya? Kalau X namanya feature, kalau Y namanya label ya, atau yes, biasa namanya label atau kelas atau target. Jadi istilahnya banyak. Ini eh, apa yang menjadi label itu jenisnya, jenis bunganya ya, ini spesiesnya ya, apakah dia bunga iris tosa dan seterusnya gitu. Nah, ini kan kemarin kalau secara proses machine learning di kita, nah kita kan sebagai pengembang ya. Nah, dalam mengembangkan kan kita melakukan banyak langkah ya. Kita melakukan ini data preparation, ini melakukan normalisasi gitu ya. Normalisasi sehingga datanya jadi berubah ya. Nah, normalisasi itu kan supaya datanya mudah nanti digunakan oleh pemodelan ya. Kemudian kalau sudah kita lakukan data preparation-nya sudah oke, datanya kita kita melakukan data preparation itu salah satunya kita bagi datanya, ada data untuk training, ada data untuk testing ya. Nah, untuk contoh di sini data trainingnya 105, data testingnya 45 ya, karena tadi kita buat ini 0,7 ya, atau 70% ya. Kemudian kita lihat kategorinya. Nah, ini kategori pada yang berkaitan dengan outputnya ya, apakah datanya seimbang nggak? Oh, ini udah seimbang ini. Untuk data trainingnya ini 40 untuk yang jenis versicolor, Virginica 35, Stosa gini. Ini oke nih. Ya. Nggak boleh tidak seimbang ya kalau kita mau melakukan training terhadap ini untuk klasifikasi, maka klasifikasi dari setiap nilai klasifikasi kita itu untuk di training itu datanya harus sama ya. Jangan jomplang gitu. Kalau ini kan dapat dikatakan mendekati sama gitu. Oke, begitu juga dengan outputnya ya. Itu kalau prediksinya ya. Ini untuk training ya. Oh, ini untuk training, ini untuk testing nanti. Oke, nah pada ini kan kita menggunakan beberapa jenis klasifikasi kemarin ya. Ada yang logistik, kalau logistik kemarin 97%, kalau apa ini namanya ini, kalau menggunakan, oh ini yang masih ini ya, confusion metric ya. Nah, ini support vector machine, 98% kan, di dalam proses modeling itu kan kita mencoba berbagai algoritma gitu, mana yang paling bagus untuk dataset kita. Ada yang 95%, ada yang 95% juga ini SPM-nya, support vector machine. Ini untuk percobaan klasifikasi ya, jadi saya cepatin aja ya. Ini kalau kita atur kernelnya ya pakai poly jadi jelek ya, jadi berarti untuk SPM kernel poly tidak cocok gitu ya. Ya, ini jadi ini ya, banyak hanya di bagian sini aja yang true-nya ya. Kemudian kalau pakai RBF dia ternyata bagus ya. Jadi nanti ini kernelnya pakai RBF ya. Itu support vector classification juga ya. Ini kalau pakai naive Bayes, oh 95% juga. Nah, kayaknya ini memang data iris ini untuk berbagai, ini 97 ini pakai decision tree ya. Pakai decision tree 97%. Kinerja akurasinya ya. Ini tadi kalau pakai decision tree tadi, ini decision tree yang kalau parameternya kita ubah ya. Wah, ini paling tinggi kayaknya 97% ya. 97%, ini kembali naive Bayes. Nah, gitu. Kan itu kita coba terus ya dengan berbagai algoritma yang ada. Kebetulan kita pakai scikit-learn ya, sklearn ini. Kita coba sampai akhirnya ini termasuk apa? Pakai ada bos ya. Ada bos, kita coba dulu semua ini. Ini kan kebetulan untuk praktek kita. Nah, sampai nanti kita menyimpulkan mana yang paling baik gitu yang mau kita gunakan. Mana yang paling baik. Wah, kalau ini yang terakhir paling baik ini nih, 100% dia. Pakai ada bos ya. 100% ya. Kalau kita udah tahu yang paling baik, nah kita simpan dia. Ya.
kita simpan. Nah, ini namanya apa ini? Namanya ini ada BOS ya. Nama modelnya apa gitu waktu kita mau ini kan. Oh, ini namanya AB ya. Ini dikasih namanya AB. Namanya AB. Ya, disingkat dengan AB ya. Nah, ini AB ini yang kita simpan. Nah, nyimpannya eh, pakai library namanya pickle ya, atau ada juga orang pakai JILB ya, pakai JIL. Oke, ini karena yang bagus ternyata AB. Nah, di sini nggak jadi pakai support vector linear ya, pakai AB tadi. Karena kebetulan nama variabelnya kita kasih namanya cuma AB ya. Berarti ini model iris yang pakai ada B gitu ya, ada BOS gitu ya. Ini filenya file Pickle ya, Pickle. Ya, extensionnya terserah kita lah. Ini kebetulan diberi nama extensionnya PKL gitu. Nah, ini disimpan dia. Nah, udah tersimpan. Nanti di sini kita akan ada ini. Ini PKL. Inilah yang disebut model yang tersimpan. Dan inilah yang akan kita gunakan pada aplikasi untuk end user. Jadi end user hanya menggunakan ini. End user tidak menggunakan ini. Nah, gitu maksudnya ya. Oke ya. Nah, ini dia. Oh, ini belum kita load ya. Kita load. Jadi kalau, namanya bukan ini tadi ya. Namanya udah kita ubah. Nama modelnya jadi ini. Saya copy aja. Ini nama modelnya jadi, ya, ini kadang-kadang kita ingin tahu ya. Oh, ini pakai ada BOS, parameter learning rate-nya 1, estimatornya 600. Nah, kita mau gunakan, untuk apa kita sudah buat model ini, gunanya untuk apa? Untuk end user. Ya. End user itu ya pengguna, untuk pengguna yang membutuhkan. Nah, kita bisa sebenarnya buat ya seperti ini ya, misalkan kalau mau pakai Jupyter juga, kita buat aplikasi yang sederhana, di mana user bisa memasukkan data-data panjang, namanya ini kan ada petal gitu ya, ada istilah di dalam pertanian ini. Nah, ini namanya petal, ini sepalnya gitu. Nah, ini ada panjangnya, ada lebarnya. Nah, ini kan data yang udah digunakan untuk learning tadi ya, sehingga didapatkan model, sehingga sistem bisa memprediksi kalau lebar petalnya sekian, panjang petalnya sekian, lebar petalnya sekian, sepal ya, kemudian panjang sepalnya sekian, itu dia bisa prediksi itu jenis bunga yang mana gitu. Nah, gitu tanpa melihat gambar seperti ini. Nah, gitu. Itulah hasil dari model ini. Karena trainingnya tadi seperti itu kan, jadi waktu di training gitu. Ini contoh ya kalau digunakan gitu ya. Misalkan ditanya, ini saya pakai input ya. Berapa ini ya? Berapa petal ini? Berapa petal? Nah, saya buat aja satu ya supaya cepat ya. Berapa ini panjang petal tadi ya? Ini berapa lebar petal? Saya buat dua gitu ya. Berapa panjang sepal? Saya buat satu. Berapa lebar petal? Saya buat tiga. Ini begitu di enter, nah sistem bisa memprediksi bahwa kalau datanya seperti di atas ya, di mana petalnya satu, petal length-nya satu, petal width-nya 2, sepal length-nya 1, dan petal width-nya 3, maka itu kemungkinan menurut prediksi sistem itu iris virginica. Nah, inilah penggunaannya gitu. Jadi digunakan untuk memprediksi untuk data-data yang lain gitu. Nah, ini bisa digunakan user. Tetapi user kan nggak mungkin pakai Jupyter untuk menggunakannya. Nah, biasa kan untuk saat ini kan end user itu mengenal 3 jenis aplikasi ya. Ada desktop, ada web, ada mobile. Nah, yang paling banyak sampai saat ini masih dalam bentuk web ya. Kenapa? Karena web juga bisa diakses dari mobile. Makanya kita udah 2 kali kita kembali hari ini gimana cara mendeploynya menggunakan untuk aplikasi web menggunakan Plus. Nah, setelah model ini selesai, nah, jadi menggunakan Plus. Oke, kita sekarang akan lihat apa itu Plus. Apa itu Plus? Nah, Nah, tadi udah saya perdengarkan ya, ini tutorial Flash ya. Jadi Flash itu framework microweb ya, istilahnya ya. Framework microweb ya. Framework. Nah, itu artinya Flash itu dia punya beberapa fungsi dasar untuk membangun web yang kita tinggal pakai. Tidak tidak seperti halnya kalau kita misalkan
dari apa, menggunakan, biasa kita kalau web itu kan pakai HTML, CSS, JavaScript, kemudian untuk engine-nya kita pakai PHP, biasanya kan gitu ya. Nah, di Flash ini dia punya beberapa fungsi dasar yang, memudahkan kita menggunakannya ya, apalagi dia berbasis Python, di mana Python itu punya banyak library yang bisa dimanfaatkan oleh aplikasi web. Itulah intinya. Nah, satu lagi, aplikasi web itu yang berbasis Python itu ada namanya Django ya. Ya, jadi Django juga, eee, bisa digunakan ya, yang di mana template-nya lebih kaya ya. Nah, minggu lalu kita pakai Streamlit ini, Streamlit. Nah, kita mau bandingkan ya, apa kelebihan dari Flash dibandingkan Streamlit ya. Nanti Streamlit juga punya kelebihan ya, dibandingkan Flash ya. Nah, inilah beberapa kelebihan dari Flash yang mau kita bahas pada hari ini. Fleksibilitasnya, punya kemampuan kontrol, ini tadi yang fleksibel ya. Jadi maksudnya fleksibel itu kita terutama rancangan layoutnya itu lebih 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 bebas kita ketimbang Streamlit kita dipaksa harus pakai ini gitu ya, gitu ya. Artinya layoutnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu apa, tidak terlalu detail kita bisa mengatur-ngaturnya. Kemudian kontrolnya ya kan. Jadi dalam Plus itu beberapa halaman nanti kita kontrol namanya ada root ya di dalam Plus nanti. Nanti kita akan lakukan coba kan. Kemudian kita bisa membuat middleware pakai Flash ya. API ya, API itu bisa kita bangun nanti pakai berbasis Flash ya. Kemudian untuk belajarnya juga tidak terlalu lama ya kalau kita mencoba, kita latihan gitu ya dibandingkan nanti kalau benar-benar dari native gitu ya. Kemudian komunitas Plus ini sangat cukup besar ya, yang kita bisa tanyakan di internet, ya, melihat diskusi-diskusi yang sudah dilakukan komunitas ini gitu ya. Jadi itulah beberapa kelebihan dari Plus ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Gimana kalau saya menggunakan Plus? Nah, pertama kita install dulu pakai pip ya, atau mau pakai Conda juga boleh ya. Nah, gimana cara nginstalnya? Cara nginstalnya tentu dari komen ini ya, bisa dari komen, ini kalau mau dari komen sini ya, kita ketik. Gimana kalau nginstal? Ayo. Pip install. Ya, boleh pakai pip atau boleh pakai Conda ya. Conda install namanya apa tadi? Flash ya. Nah, Flash ini. Udah diantar aja ya. Ini kalau udah ada dia bilang sudah ada kali ya. Coba kita lihat. Ya, pakai Conda menginstal agak lama karena dia memeriksa versi-versinya tadi ya. Ini sambil dia kerja ya. Jadi apa saya jelaskan ya, di Python itu punya punya ini punya apa punya translator sendiri ya, namanya Python. Kalau di Windows Python.exe. Kemudian dia kan punya banyak library ya, di Python kan punya banyak library. Nah, Python sendiri punya versi, library juga punya punya versi. Nah, kalau kita sudah buat program pakai versi tertentu, kemudian beberapa bulan kemudian programnya kita jalankan, tapi versi Python-nya dengan versi library-nya berbeda, itu bisa programnya nggak jalan karena versinya udah meningkat gitu ya. Sementara kita waktu membuatnya pakai versi yang lama gitu. Karena biasanya kan kalau di software ini kan kalau ada versi yang terbaru berarti kan ada perubahan-perubahan. Nah, sehingga itu salah satu masalah di programmernya Python ya. Maksudnya salah satu tantangan yang harus harus mereka pikirkan gimana untuk menjaga versi-versi ini. Nah, salah satunya adalah dengan eh, memisah-misah. Jadi program saya waktu Python 38 ini, waktu 39 ini, nanti waktu Python 3.10 ini gitu, atau waktu escalennya versi 1 ini, waktu versi 2 ini gitu. Kita bisa sekat-sekat begitu. Nah, cara menyekatnya itu tadi yang ditanya oleh siapa tadi? Ferdi ya tadi ya. Itulah dengan environment-nya. Jadi cara cara menyekatnya itu yang pertama pakai komputer yang berbeda. Itu yang paling sadis ya. Ya, tapi kan nggak mungkin ya, karena Python sekarang versinya udah yang masih populer masih 5 ya, 3,8, 3,9, sekarang udah ada 3,10. 3,10 udah ada ya Python ya? Udah ada nggak 3,10 ya? 3.10? Nggak tahu ya. Nah, Nggak tahu, Pak. masa kita harus punya laptop 3? Kalau ini nah, itu kan tidak tidak ini ya, tidak efektif namanya ya. Maka
cara yang pertama orang dulu pakai virtual machine ya, itu yang Anda install VirtualBox gitu ya. Jadi satu komputer kan bisa banyak sistem operasi, nanti setiap Python-nya kita instalkan pada virtual machine yang berbeda ya. Pakai VirtualBox ya. Mungkin Anda harus tahu itu ya, apa itu VirtualBox. Nah, sekarang ada model yang katakanlah lebih terbaru itu dengan menyeting namanya environment-nya. Nah, environment-nya itu bisa dimasukkan dalam satu kontainer yang mengatur kontainer nanti ada namanya Docker gitu ya. Jadi cara cara mendeploy-nya nanti bisa lebih terbantu kan. Oke, ini sudah ada ya. Jadi di komputer saya. Tapi kalau nanti belum ada dia akan install gitu. Nah, akan install gitu ya. Oke, nah sekarang tadi saya udah buka sudah buka nyampe ke sini tadi. Ini tadi udah kita coba, ini saya tutup lagi. Nah, kita baca ini. Nah, kita baca ini. Sini udah diinstal. Kemudian apa katanya ini? Nah, saya mau mencoba program Flash itu. Gimana mencobanya? Nah, kita siapkan editor. Kita ketik ini pakai editor. Terserah mau pakai editornya apa ya. Tapi tadi seperti yang udah saya sebutkan, saya akan supaya hanya pakai satu tool, saya pakai Jupyter juga saya ngetiknya. Yang lain Anda boleh ketik pakai VS Code atau mau pakai editor apa yang Anda sukain gitu ya. Jadi karena di sini udah ada Jupyter. Jadi kalau Jupyter kalau kita mau ngetik program yang mengetik program Python kan new-nya kan new text ya. Nah, new text. Nah, di sini kita mencoba-cobanya gitu. Ya, misalkan saya mau coba jangan di foldernya saya pilih dulu ya. Eh, ini belum ada. Saya buatkan dulu ya folder coba-coba gitu ya. Bisa nggak di Jupyter ini kita buat folder? Ayo, bisa nggak kita buat folder? Ini ya, new folder. Foldernya ini rename ya. Ayo, di mana ya? Ini saya mau foldernya di sini. Ini mau saya rename. Oh, ini rename ya. Ini folder coba-coba. Nah, apa? Coba flash. Nah, atau mau apa namanya gitu, terserah kita lah ya. Nah, apa? Pertama coba plus. Nah, gitu namanya. Oke, saya masuk ke sini. Nah, saya masuk ke sini baru saya new ya. Baru saya new text file. Nah, gitu. Ya, saya kasih aja namanya di sini coba satu titik. Kalau Python apa titiknya? Kalau Python apa titiknya? Iya. Ya, titik PY. Oke, kan gitu ya. Ya, jadi kita import yang tadi yang sudah kita install tadi apa Flash ya, kita import ya. Tapi karena nanti ada banyak metode dan objek yang kita gunakan, kita mulai dari from ya. Jadi from Flash, nah, gitu. From Flash, pertama kita import yang paling digunakan itu pertama Flash. Jadi ada di dalam library Flash ada objek namanya Flash nanti. Nah, gitu. Ini dulu yang pertama digunakan ya. Gunanya apa? Ini karena dia berbasis objek ya. Kita bisa buat sebuah variabel yang namanya up ya. Kita buat dari yang plus yang besar ini tadi, plus yang pakai huruf besar ini. Nah, plus, nah cara membuatnya ini kita kasih nama variabelnya mau apa ya. Nah ini kita mau buat variabel variabelnya nanti kita simpan di name. Jadi variabel name ini nanti untuk bisa digunakan untuk memeriksa nama ini ya. Nama waktu kita membuat program pertamanya itu namanya apa nanti. Nanti ada namanya main, ada apa gitu dan sebagainya. Ini yang pertama kita buat ya. Nah, ini kita simpan dulu biar kalau udah disimpan warnanya itu. Ini ngikutin ini aja ya. Nah, ngikutin ini ya. Ngikutin ini. Ya. Karena ngikutin ini jadi ini bukan yang besar cuma F-nya ya. Nah, berarti juga harus sama ya. Nah, class name gitu. Nah, nanti
Untuk menjalankannya, nah di dalam Python untuk program-program Python, sebenarnya program Python dulu ya waktu di awal itu dia supaya kayak di dalam bahasa C, maka untuk menjalankan pakai begini, jika nah yang name itu yang variabel yang tadi dibuat itu, kalau name-nya itu nilainya adalah program main, nah itu main itu jadi pakai underscore-nya 2 kali. Ini kan pakai if titik. Nah, maka yang app itu dijalankan. Nah, perintahnya di Python app run. Nah, kurung tutup kurung. Nah, begini. Inilah dasar dari program plus itu ini. Ini mengambil library-nya, ini membuat instan ya namanya ya dari sebuah objek ya. Ini apa nilai default-nya ya. Ini nama variabel penampungnya. Nah, di sini apa bahwa kita mau menjalankan aplikasinya kita run ya, tapi supaya dia tidak langsung jalan, ada syarat gitu ya bahwa dia harus dalam main. Jadi kita buat if name sama dengan main app run gitu. Nah ini ikutin ini ya, kayak begini. Ini ya kan sama ya. Kalau sudah kita jalankan, gimana cara menjalankannya? Ini kan kita jalankan gitu ya. Cara menjalankannya kita masuk ke komen sini pada folder yang sama gitu ya. Tapi karena dari Jupiter juga kita bisa masuk ke komen biar kita nggak bolak-balik gitu ya. Kalau mau masuk ke komen di Jupiter ini di sini ya. Ini ada terminal ya. Terminal ini. Nah, dari terminal nanti kita ke komen juga ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan asik ya. Udah kita masuk ke sini. Tapi foldernya harus sama. Jadi foldernya ini di mana? Foldernya di plus. Pertama coba plus. Nah, ini ya foldernya harus kita pindahkan ini. CD CD plus, kemudian apa tadi nama foldernya pertama ya, pertama gitu ya. Nah itu kan udah ada program coba PY. Gimana Pak mencobanya? Mencobanya kita panggil ya seperti kita menjalankan program Python itu kan Python coba 1.py begitu. Udah jalan dia, kita jalankan. Kita jalankan. Nah, cuma ini kalau kita buka halamannya belum ada. Itu kan program dasar. Ini cara bukanya ini kan ada linknya, klik aja ya. Nah, ini. Dia belum ada karena belum ada halamannya. Ya, di dalam program ini baru program dasarnya. Nah, gimana supaya ada kontennya gitu ya. Nah, itulah yang namanya routing. Nah, itu namanya routing di Flash ya ini. Itu namanya routing ya dengan app root ya. Dengan app root. Nah, kita buatkan ya di sini ya. Jadi biasa dia letaknya di sini ya setelah kita install letaknya di atas. Ini kan ini programnya udah langsung jalan. Jadi kita pakai tanda ini, pakai tanda add ya. Itu maksudnya app ini root. Ini root. Nah, ini nanti kita anggap kalau website itu kan ada root, nanti di dalamnya ada folder-folder gitu. Tapi kalau cuma nanti dia langsung ya tanpa perlu pakai URL-nya, tanpa perlu pakai ini, tanpa perlu pakai slash gitu ya untuk manggil folder, kita kasih slash aja gitu ya. Nah, baru di sini kita definisikan. Nah, kita definisikan ya, misalkan ini kalau yang awal itu kan namanya biasa home ya. Nah, dev home. Nah, kita mau apa gitu? Webnya. Nah, disinilah kita ngasih perintah HTML di sini. Return ya, pakai return. Misalkan saya kasih perintah apa biasanya kita menampilkan apa? Hello, hello world kan? Hello world. Jadi ini dalam bentuk web ini nanti ini dalam bentuk web. Nah, jadi inilah cara membuat sebuah halaman web ini. Dalam hal ini yang ditampilkannya nanti adalah pesan hello world gitu. Ini coba kita simpan ya. Ini kita simpan. Nah, ini kalau ini tadi yang ini ya. Saya hapus ya. Ini kalau mencobanya dari sini tadi ya, ini kita harus keluar dulu. Karena kalau kita refresh ini belum ya. Belum ya. Nah, itu belum. Nanti kalau mau langsung ini debugnya di app nya debugnya kita buat true ya. Nah, ini kita keluar dulu. Ctrl C ya. Udah, kita jalankan lagi Python coba 1. Nah, sekarang kalau ini ada. Nah, ini enaknya ya. Ini ada yang salah ini. Apa yang salah di sini? Ayo siapa tahu sini. Apa yang salah? Apa yang tahu? Ya, ini kan fungsi ya. Ini home nama fungsinya. Nah, kalau fungsi di dalamnya ada kurung ya. Kalau kosong parameternya buka kurung langsung tutup kurung gitu.
Itu syarat fungsi kan. Di Python termasuk di C, di Java juga sama. Jadi dia kalau error dia sebut tadi kan error kan. Sekarang kita coba jalankan lagi. Nah, udah jalan ya. Sekarang coba kita buka webnya ya. Kita buka webnya. Nah, lihat ini. Ada Hello World. Kan. Ini kayak udah sebuah web. Jadi seolah-olah kita punya kita buat web, tulisannya Hello World. Biasanya kan ini HTML ya. Nah, ini sama. Jadi berarti perintah di dalam return ini setara dengan kalau kita ngasih perintah web ya. Misalkan di sini kalau saya kasih apa eh, kontrol H1 ya, H1 kan supaya gede ya. Nah, ini dia akan besar ini. Sini ya, ini saya tutup dan ini kan tadi harus kita kontrol C dulu ya. Nah, keluar ya. Ini saya ulang lagi. Nah, ini kalau kita jalankan, nah ini sekarang gede dia. Nah, sekarang udah pakai artinya tag-tag HTML berlaku di sini. Itulah Flash dulu ya, itulah dasarnya Flash. Nah, jadi 4 bagian ini harus kita kenal dulu ya. Ini bagian kita mendefinisikan library, ini membuat instannya, ini membuat halaman webnya. Nah, gitu. Jadi root ini nanti kalau kita pingin ada 4 halaman, kita harus ada 4 rootnya gitu. Setiap root itu setara dengan kita memanggil file HTML kita lah gitu ya kalau kita menggunakan HTML. Makanya nanti di dalam program-program pakai Flash, web pakai Flash itu banyak rootnya banyak ya sesuai dengan banyak halaman web yang kita inginkan gitu. Nah, sedangkan ini ya ini untuk menjalankannya. Nah, ini dulu dasarnya ya. Ini ada di sini. Nah, seperti ini. Itulah dasar dari bagaimana program Flash. Strukturnya seperti itu. Strukturnya seperti itu. Oke, ini udah. Nah, ini nanti ada latihan-latihan silahkan Anda kerjakan ya. Ini kalau mau buat 2. Jadi tadi kan kita mau buat 2 halaman nah seperti ini. Ya kalau saya contohkan di sini ya. Nah, saya mau ada 2 halaman. Nah, kita buat lagi di sini. Eh, apa? Eh, app titik root. Tapi di sini tentu harus berbeda. Kalau tadi langsung hanya URL-nya. Nah, kalau slash ini berarti hanya URL-nya aja. 127.0.0.1 ini nomor portnya gitu. Tapi kalau kita misalkan ini kan garis miring, misalkan misalkan nama folder ya, garis miring misalkan lihat gitu. Nah, lihat. Nah, ini bisa juga, tapi kan ini belum ada ya. Dia masih error ya. Nah, kalau kita mau ada alamat seperti ini, nanti ini ada apanya nih URL-nya bertambah, maka di sini kita tambahkan di sini lihat. Nah, gitu. Berarti nanti akan ada ini. Nah, isinya mau apa kita tuliskan di sini. Kita definisikan dalam bentuk fungsi ya. Boleh apa saja ya namanya ya. Kita buat lagi namanya lihat gitu ya. Nah, ini kita bisa kasih return yang berbeda. Nah, misalkan ya. Nah, ini halaman yang berbeda. Nah, gitu aja lah tulisannya gitu. Nah, ini kalau disimpan dan ini tadi tentu harus keluar dulu kan. Ctrl C keluar dulu. Nah, ini kalau dipanggil lagi, nah, ini ada yang, ayo, ini enak nih kalau ada yang salah. Ayo, apa yang salah di sini? Yang salah kita simpan ya. Sip, coba 1 ya. Sebenarnya dia kasih pesan di sini ya apa? Ini kata-katanya router, padahal bukan router. Padahal apa kata-katanya? Statementnya. Root. Ya, root ini karena tadi saya belajar jaringan ada router, ketik router ya. Root gitu ya. Udah sip. Nah, kita ulang ya, kita panggil ya. Nah, ini sekarang udah ada kan coba 1. Itu ini 127-nya local host-nya ya. Ini saya klik. Nah, ini kan Word. Tapi sekarang kalau saya kasih garis miring, lihat gitu. Nah, ini halaman yang berbeda. Ini dia akan manggil ini. Manggil ini gitu. Berarti root ini berarti aplikasi kita ini ada banyak. Kalau ini tadi page yang pertama, ini page yang kedua yang sudah ada di dalam
buat kita gitu. Nah, ini page yang kedua. Nanti kalau mau ada page halaman yang lain kan website itu kan apa home page ya. Berarti kan nanti ada home page-nya, ada feed-nya macam-macam gitu ya. Berarti yang ini itu nanti home page-nya. Nah, kalau ini nanti page-page yang lain gitu. Nah, di dalam setiap pendefinisiannya harus pakai app.root. Nah, ini .root nanti kita tentukan nanti mau dipanggil. Ini URL-nya sebenarnya ini. Ini URL root-nya, ini URL-nya yang kalau pakai bertingkat. Ya, itulah Flash nanti ya. Itulah dasar-dasar dari Flash. Oke. Ini ada yang sambil mencoba atau lihat aja ya. Tapi nanti Anda bisa sih ikutin ini, ikutin. Ya, nanti ini ada yang kalau mau pakai variabel Anda coba sendiri ya. Ini ada yang mau bertanya? Ya. Kemudian ada juga nanti itu ya, ada apa kita bisa kalau ini tuh ini latihan ya. Oh ya, ini masuk dalam latihan ya. Ini berarti Anda mencobakan menggunakan ini ya. Selain ada Flash-nya, ada nanti redirect, ada URL for ya. Kalau redirect ini kalau di dalam program kita ingin melompat ke salah satu ini ya, ke salah satu root yang ada gitu. Ya ini ya, ini dari root admin mau melompat ke root-nya home, lah home-nya kan di sini. Nah, nanti dia akan dari sini nanti dia akan melompat ke sini. Itu guna itu ya apa redirect ya. URL for itu nanti untuk mengirim ya, mengirim data gitu ya. Jadi data dari Python, nah itu bisa dikirim nanti ke apakah dari satu root ke root lain. Nah, itu nanti bisa dikirim dari kalau ada data di satu root, kita bisa ngirim ke root lain ya. Nah, ini kita cari ada program mengirim data dari satu root ke root lain ya. Yang mana dia ya? Dari satu routing. Ah, ini dia ini. Ini seperti ini. Jadi misalkan ya, misalkan ini kan home, ini lihat ya. Nah, di sini ada data sebelum return ini di sini ada data nilai X. X nilainya 15. Nah, gimana caranya agar 15 ini terkirim ke sini? Sini. Nah, terkirim ke sini dia. Ya. Karena kalau saya mau yang X ini terkirim di sini, nah di sini, ini kan caranya pakai gini ya, nah, pakai tanda apa? Ini di apa? Pakai tanda kurung kurawal gitu ya. Ini kan X ya, dengan syarat nanti dikasih F di sini. Nah, gitu. Berarti nanti X ini yang 15-nya akan muncul di sini. Gitu ya. Ini disimpan. Coba ini kita apa ini? Kita Ctrl C ya. Oh ya, kalau kita mau ini supaya kita nggak setiap kita ada perubahan kita keluar masuk, apa tadi kan ini kita Ctrl C gitu ya, kita jalankan lagi. Nah, ada caranya kita nggak menganggapnya ini kita lagi sedang membangun. Jadi kita akan sering-sering menukar dan menjalankan lagi, kita tukar lagi codingnya. Maka di app di app di app apa di app run ini kita tambahkan parameter debug. Jadi kita sedang mendebug lah gitu ya. Debugnya kita true kan. Nah, gitu. Jadi nanti kita nggak perlu lagi kayak tadi keluar-keluar gitu ya di sini tadi ya. Nah, kayak gini ya. Ini kalau udah saya jalankan ini namanya masih coba satu ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah ini dia udah jalan. Ini kalau saya jalankan nah, akan begini ya nanti ya. Ini kan 15. 15-nya dari mana? 15-nya itu dari ini 15. Jadi kalau mau di dalam program kita di Python gitu ya, kita mengambil nilai variabel dalam sebuah kalimat pakai seperti ini, kurung kurawal ya. Ini masih di Python ya, ini masih di Python ya. Nah, maksudnya tadi mengirim data dari root ke root ini begini nih. Ini gimana caranya agar apa namanya ini 15 ini terkirim ke sini. Nah, terkirim ke sini. Itulah nanti pakai URL for. Nah, atau gimana caranya dari home ini? Nah, dari home ini nah, di sini gitu ya. Di sini ada perintah begini ya, jika X lebih besar dari 10, jika X lebih besar dari 10,
maka melompat ke lihat sini. Nah, gimana cara menggunakan perintah melompat? Itulah yang namanya redirect di sini. Namanya kita tambahkan di sini redirect. Jadi melompat itu redirect. Nah, melompat sini melompatnya kemana? Melompatnya ke sini, ke lihat. Maka melompatnya sini, begini, dia akan melompat ke halaman atau ke routing yang namanya lihat. Dia akan melompat ke sini nanti. Gitu, kalau X-nya lebih besar dari 10. Ini contohnya ya. Nah, ini nanti kita buat S-nya baru return nanti ya. Return-nya ini harus setara. Ini kan apanya? Indent-nya itu harus diatur ya. Nah, ini indent. Ini satu tingkat. Ini redirect, saya geser aja ya, terlalu jauh. Nah, ini namanya indent begini harus, Anda udah akrab ya di Python ya. Jadi berarti kalau X-nya lebih besar dari 10, dia akan melompat ke lihat. Dia akan melompat ke lihat gitu. Berarti dia langsung lihat halaman yang yang berbeda gitu ya. Ini kan lihat ya. Atau ini ya. Nah, ini di dalam home ya, dalam home. Nah, ya, ini kita tutup ya. Ikan udah makan. Iya. Lupa di sini ada return-nya ya. Nah, kan tadi harus ada return semuanya ya. Diary. Redirect ya. Redirect. Ya, yang kita panggil nama fungsinya. Fungsinya lihat. Jadi ini kan kita ngubah-ngubah gitu ya. Nggak perlu lagi keluar-keluar ini tadi ya. Oh, ini dia sudah keluar otomatis ya. Oh, makanya tadi dia tidak jalan ya. Oh, ini ada coba satu di S ya. L. Harus apa ini? Harus ada tanda apa? Ayo, di Python if gitu ya, atau for, nanti harus ada tanda apa? Titik 2. Ya, tanda titik 2 ya gitu ya. Jadi kalau dia salahnya fatal, dia keluar dia. Kalau salahnya fatal ya. Kalau enggak, dia enggak ya. Kalau kita cuma nambah-nambah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau dijalankan, dia langsung kelihat gitu. Padahal kan semestinya kalau home itu dia ke sini ya, ke hello world ya. Tapi ini dia langsung ke sini. Kenapa? Karena ada redirect. Nah, redirect. Nah, gimana kalau kita ingin redirect ini sekaligus ngirim yang nilai X ini? Sehingga nilai 15 ini pun muncul di sini. Nah, itu yang pakai URL for. Nah, itu ya, yang URL for. Makanya nanti di sini ini bisa banyak nanti yang dipakai gitu ya. Jadi kita coba dulu apa guna flash, apa guna redirect gitu ya. Apa guna, jadi URL for itu untuk mengirim nilai. Nah, gitu ya. Jadi ini di dalam redirect ini, di sini nanti ada URL for-nya. Nah, dalam URL for inilah kita mengirimkan. Nah, dia gini ya, ini kurungnya punya URL for ya. Nah, di sini kita mau pakai variabel apa gitu misalkan ini. Misalkan ini variabel XX. Nah, sama dengan X, maksudnya nanti ini XX ini mengambil nilai ini. Di mana dilihat ini? Berarti dilihat ini harus ada variabel yang mengambilnya. Apa pakai X saja, apa pakai X. Nah, di sini kita tinggal bisa kayak tadi ya, pakai kurung kurawal kita cetak X-nya. Nah, gitu ya. Nah, di Python supaya ini ikut data ini ikut masuk di sini dikasih F ya. Nah, itu aturan sintaknya kayak begitu. Ya. Jadi nah ini kalau kita mau coba kita simpan, kita lihat ini kalau errornya fatal dia keluar. Nah, ini kan enggak ya. Berarti ini bisa kita coba ya. Kita coba yang langsung apa ini? Nah, yang langsung ini ya. Ini kita enter. Nah,
Ini kalau di sini kan kelihatan sudah ya, XX nilainya 15 ya, nilainya 15. Nah, di sini lihat ininya belum ada ya, lihat X. Ya, sini berarti XX ya. Karena di sini kan yang nampung XX ya, di sini juga XX namanya. Gitu. Oke, kita simpan. Sini ya. Ini juga X, X. Ya, jadi URL gini ya, URL for yang ininya manggilnya, ini nilainya yang dari sini ya. Nah, nanti ini kan yang dipanggil root 2. Nah, dipanggil root 2. Oh ya, kalau seperti ini menggunakan request ya. Nah, ini. Jadi ada tambahan nanti. Selain ada URL for, ada lagi nanti request. Ya, request. Berarti untuk kasus ini supaya dia bisa mengirim, ini kan kita masih pembahasan ini ya, mengirim apa ini? Dan routing ke routing tadi. Nah, tambah lagi di ujungnya ini harus ada silent URL for, ada request. Nah, gitu, guys. Jadi cara ngambil datanya nggak begini ya, cara ngambilnya pakai request. Kita kasih nama 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 penampungnya apa. Misalkan nama penampungnya Y, Y sama dengan request. Nah, jadi request itu dia pakai argumen ya. Nah, ada dua nanti di ini ya, ada post, ada get kan, cara mengambil data kan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan get kan. Kenapa menggunakan get? Karena kan datanya ada di sini ya. Tadi pas kita coba, ini kan get ya. Kalau di HTML kan public seperti ini diambil pakai get ya. Jadi, makanya di sini nanti ini get. Nah, yang di get dari mana? Dari sini. Ini apa? Ini XX. XX. Nah, gitu. Yang menampung ini nanti semua nilai XX yang nilainya 15 itu apa? Y. Maka di sini kalau mau dicetak di dalam halaman gitu ya atau di dalam root lihat ini Y. Y. Oke. Ya, kalau kita simpan keluar nggak dia dari ini? Enggak kan? Berarti tidak ini ya. Oke ya gitu. Ya, atau ini seharusnya dari awal ya. Nah, dari sini mulai dijalankan. Ya, salah ya. Request ya, request. Oke, request. Oke. Ya, ini banyak nama variabelnya tadi tidak ikut ke ini ya. Tidak ikut terambil tadi ya. Di sini X ya. Di sini variabelnya ini get XX. Ya, lah ya, root. Ya. Oke. Ini kita mulainya harus dari awal. Dari mana? Dari sini. Nah, ya katanya XX nggak ada. Iya, XX. Itu XX-nya dikasih tanda petik, Pak. Eh, oh iya ya. Yang di request. Di sini, oh iya. Di get ya. Iya, sebenarnya ikutin ini aja tadi ya. Ikutin ini. Ikutin ini. Jadi ini artinya kita mengirim, nah ini kan halaman berbeda 15 ya. Padahal kan 15 itu letaknya di dalam home ya, di dalam root home. Ini X-nya 15 ya. Tapi kita bisa ngirim gitu, karena nanti ada banyak program kita butuh untuk mengirim nilai variabel dari satu root ke root lain. Jadi gunakan request args get
dan pakai URL-for. Makanya jadinya ini metode-metode Flash-nya banyak ya, ada Flash sendiri, ada redirect, ada URL, ada request gitu ya. Udah banyak gitu ya yang akan kita pakai nanti. Oke, nah ini dari tadi ini coba ya. Saya mau coba yang supaya yang itu tidak ini. Saya mau coba pakai program yang baru ya. Coba dua. Coba dua supaya nggak nyampur-nyampur ya. Yang coba satu kan ini ya. Bisa pindahkan. Ini coba duanya masih kosong ya. Saya ambil aja ininya. Nah, katakanlah kita mau pakai library-library ini semua gitu ya. Nah, coba untuk mengingat. Ayo, ini untuk mengingat ya. Apa yang pertama? Setelah ini kan mendaftarkan library ya. Yang pertama apa? Membuat variabel instan variabel namanya. Pakai apa? Pakai ini. Ini yang plus yang huruf besar ini kan, ini boleh di copy aja ya, ini plus. Nah, ini kita buat dengan nilai apanya ya, konstruktornya ini namanya. Ini pakai apa? Name ya, name. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, supaya jangan lupa di sini kita selidiki jika nah kan kita suka kalau buat program gitu ya supaya jangan lupa kita langsung aja gitu. Karena nanti yang lainnya berada di tengah-tengah ini ya. Jika NIM-nya sama dengan apa? Main ya. Sama dengan main. Nah, ini kan titik dua ya. Karena pakai if kan. Itulah dia apa? Kita jalankan app yang udah kita buat tadi ya. Nah, seperti ini. Buka kurung tutup kurung. Tapi tadi supaya kita nggak sering keluar masuk gitu ya. Tadi udah kita perbaiki, nanti jalankan lagi. Wah, itu kan kita lagi mengembangkan program. Debugnya kita terukan. Tapi kalau programnya udah jadi nggak usah ya. Biasanya kan debug tool itu kan kalau kita lagi mengembangkan ya supaya mempermudah pengembangan. Nah kan ini program dasar kan begini aja ya. Nah barulah di sini nanti pakai apa? Kalau saya mau buat halaman, nama halamannya halaman home tadi gimana? Pakai apa tadi sini? Gitu ya. Pakai apa? App titik titik root gitu ya. Ini kalau mau langsung alamat URL-nya ya, localhost saja gitu, itu gini aja, pakai root aja gitu. Baru kita maunya apa gitu. Kita buat definisi ya, maunya apa. Ini namanya sebenarnya boleh apa aja ya. Nama itu nanti berguna waktu kita mau memanggil pakai URL for ya. Tapi kalau sudah di dalam root ini nama dev-nya boleh boleh yang lain ya. Misalkan ini namanya awal gitu ya, boleh namanya awal dev awal. Nah, gitu ya. Tadi apa? Kita return gitu ya. Kita return. Yang di depan return ini apa isinya? Kalau untuk seperti ini, kode apa? Kode HTML gitu tadi bisa pakai H1, bisa pokoknya kode-kode HTML yang lain lah. Mau pakai garis, mau pakai tebal gitu boleh ya. Nah, tetapi nah karena kode HTML itu bisa banyak ya. Karena kode HTML itu bisa banyak, maka Flash itu memberikan apa punya fasilitas di mana kita bisa langsung memanggil file HTML. Kita bisa langsung memanggil file HTML. Nah, di sini di modulnya ada ya, yang langsung mengambil file HTML ya. Yuk, yang mana ini ya? Yang ini seperti ini. Pakai apa? Pakai render template nama metodenya ini. Jadi kita tambahkan lagi di sini kita namanya apa di sini? Apa tadi namanya? Render tem render template. Apa gunanya? Gunanya ini kita bisa return ya. Kita returnnya render template ya, template. Ini kita bisa manggil file HTML, file yang kita panggil. Misalnya ya kita punya file index.html. Nah, gitu ya. Jadi artinya file HTML-nya bisa lebih apa? Bisa kode HTML-nya bisa lebih besar. Kalau cuma return aja tadi kan cuma satu baris ya. Jadi bisa lebih besar ya. Begini dia. Ini kita simpan aja gini. Tapi ini kan harus kita buat dulu kan ya. Kita buat aja indeks HTML. Dari mana tadi? Dari sini. Sini ya. Ini new. Pakai text file aja ya kalau pakai Jupyter ya. Silahkan Anda kalau ngetiknya pakai apa? Pakai VS Code ya dengan cara-cara VS Code ya. Karena sama aja ya.
Ini apa tadi? Index.html. Nah, di sinilah kita boleh kita membuat file HTML yang sebanyak coding yang kita inginkan ya. Biasanya gimana? HTML gitu kan. Di sini apa? HTML gitu ya. Apalagi? Gimana kalau HTML? Pas ini head ya. Head nanti di sini ditutup sama head. Selain ada head nanti, nah ingatnya kan gitu aja ya. Badan ya apa? Body nanti di sini dia bagian sinilah nanti yang paling banyak kodenya ya kalau di HTML. Sini apa? Sini body gitu. Nah, gini head gitu ya. Biasanya di sini ada apa lagi? HTML ada apa sini? Yang selalu ada apa? Title. Ini pasti pada lupa ini kode-kode HTML. Title ini apa? Percobaan apa ini? Kelas. Nah, itu title nanti. Karena kalau kita lihat di sini nggak ada ininya, nggak ada title-nya ya dari tadi. Nah, jadi kita bisa selipkan di HTML kita ini. Nah, di sini isinya, ya, isinya kan paling banyak kan di body ya. Kalau di sini nanti paling banyak isinya. Ya. Nah, mau apa ini contohnya? Contohnya saya masih pakai inilah, masih pakai yang tebal ya. Nah, ini website mesin learning learning saya yang pertama. Nah, gitu misalkan. Ini kan HTML. Nah, ini kan HTML. Tapi bisa dipanggil tadi lewat apa? Lewat Python tadi. Ini saya save ya. Namanya apa? Index HTML. Cara manggilnya tadi pakai coba dua tadi. Ya, di coba dua ini kan. Ini manggilnya render template. Supaya render template ini dikenal, kita definisikan di dalam library. Dia bagian dari library plus ya. Render template. Nah, begitu. Ini ya. Nah, ini kalau mau home, di sini nanti home, tulisannya home. Tulisannya home ya. Ini di save ini. Kemudian kita apain? Kita dari komen, mana komen? Nah, ini di sini dari komen. Oh, tadi belum keluar ya ini. Keluar dulu ya. Sekarang bukan coba satu, coba apa tadi namanya? Namanya coba apa tadi? Coba dua. Coba dua ya. Kita harus perhatikan ya. Coba dua. Oke, saya jalankan ya. Nah, ini asik nih kalau ada yang salah. Ayo, apa yang salah itu katanya? Nah, ini. Ayo, ini harus cepat tahu ini kalau begini. Apa di sini yang salah? Ya, lama banget. Ini kalau untuk komparasi itu sama dengannya nggak satu ya, tapi dua ya. Kan komparasi. Sip, disimpan. Ulangi lagi ya. Nah, udah jalan dia. Nah, sekarang saya klik ya ini ya. Kan ini localhost-nya. Nah, kenapa dia nggak ada? Karena kita kasih nama foldernya home, maka menjalankannya di sini harus apa? Harus slash home gitu. Nah, nah inilah ini ya apa HTML-nya ya. Tapi di sini masih ada ini ya, masih ada error nanti nggak apa-apa ya. Ini indeks HTML ya, mana indeks HTML kita mana? Nah, seperti ini. Oh ya ini di sini biasa ini kayaknya belum disimpan ya. Biasanya di atas ini ada apa? Ada apa biasanya? Doctype ya gitu ya. Doctype HTML. Nah, ini render template index HTML. Kita buat itu ya. Kita buat hukumnya di sini tadi, nggak apa-apa ya. Salah. Nah, itu nanti dijalankan nanti tinggal HTML-nya udah kita siapkan gitu. HTML-nya sudah kita siapkan semuanya. Sekarang ini kita refresh ya. Ini indeks. Oh ya, nah, ini penting, penting ya, ini penting. Untung error ya. Nah, jadi gini, kalau kita punya template HTML, nah letak foldernya, ini kan foldernya sini ya. Letak foldernya
harus berada di dalam folder template. Nah, ini kan foldernya sama Python ya. Jadi aturan Flash itu kita harus buat di sini folder. Nama foldernya template nanti ya. Buat aja ya. Di mana sini ya? Sini ya, new folder. Nama foldernya ini ya, ini nama foldernya saya rename jadi template, huruf kecil semua ya. Template. Nah, gitu. Nah, ini berada dalam ini. Nah, gimana cara mindahin sini ya? Bisa kita mindahin. Oh, ini bisa ya. Saya move ke coba pertama ke dalam template ya. Bisa memove ya, coba. Oh, bisa ya. Jadi dia berada di sini. Jadi index.html-nya nggak boleh satu folder dia sama Python ya. Harus berada di dalam sebuah folder kita buat dan namanya harus template ya. Karena di setting konfigurasinya begitu si Flash ini. Nah, foldernya di sini gitu. Ini makanya dia bilang tidak menemukan indeks HTML padahal kan ada. Kenapa? Karena tidak dalam folder indeks HTML. Nah, ini. Oke, ya ini kayaknya ini dia keluar ya. Mana dia tadi? Ini ya. Ini dia keluar, kita Ctrl C aja ya. Ya ini yang keluar ini saya. Apa? Jupiternya yang keluar salah. Ini tadi ya. Iya, kita refresh dulu. Nah, itu kan. Ya, oke, udah kembali. Ini Flash. Tadi kita percobaan modul tutorial. Nah, ini ya. Ini sudah tadi. Ini kita keluar aja dulu ya. Tutupin dulu. Nah, ini kita tutupin dulu ya, biar Anda lihat dari dasar ya. Nah, tadi dari sini, kan dia dari sini ya, kalau awal sekali. Nah, dari sini di dalam folder kita tadi, folder coba tadi ya, dalam folder plus dulu ya. Ini. Folder plus, percobaan modul tutorial. Nah, gitu tadi. Nah, ini udah ada template. Kita mau, bukan sini ya. Bukan sini. Nama folder kita tadi, percobaan modul tutorial kan ini ya. Bukan ini, sudah ini. Oh ini pertama coba ya, pertama coba plus tadi. Ini dia ini. Oke, tadi ini yang coba duanya ini kalau diedit dia kita bisa edit ya. Ini dia render 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 template ya. Ya ke ini ya ke file HTML tadi karena belum ke dalam folder tadi ya. Kemudian sekarang kita udah masukkan dalam folder namanya template. Apa ya, siapkan file HTML dengan template tertentu. Nah, di sini belum nggak ditulis ya sini, harus dimasukkan ke dalam folder template ya, siapkan dengan nggak disebutkan ya. Jadi dia harus berada di dalam folder template ya. Oke, kita dari sini kita ke terminal gitu ya, ke terminal. Nah, ini terminal tadi ya. Masuk ke foldernya tempat kita yang mau kita coba ya. Cobaan kita tadi adalah di pertama ya. Dir. Nah, itu ada coba 2. Gimana panggilnya? Python coba 2 titik p. Python program 2 titik p. Ini kita jalankan. Tapi dia tadi di dalam folder apa? Apa tadi program kita? Di dalam folder home. Dalam folder home. Kita harus home gitu. Kita enter. Wah, ini masih ini ya. Template not found. Templates ya. Ya, bukan template ya, tapi templates. Mana tadi? Ya, ini S-nya kurang ya. Apa? Iya. Mana dia tadi? Ini ya. Ini bisa di-rename kan? Oh, ini bisa di-rename. Templates ya. Templates. Templates.
Di modulnya tadi ada kurang tadi ya, kata-katanya harus ya, tapi karena ada yang mendengar ya, yang tahu dia. Oke ya, itu sudah. Nah, ini dia. Ini udah ngikutin template ini. Artinya dia ini ngambil apa ini? Dia mengambil file index HTML ini yang dalam template ini. Nah, artinya kita bisa membuat di dalam index HTML ini, kita buat program kayak HTML biasa ya. Mau kita pakai style, pakai div gitu ya, table gitu ya. Kalau di dalam return ini tadi kita membuat table kan, wah itu repot banget nih. Jadi kode-kode HTML kita bisa satukan dalam sebuah file HTML, dipanggil dengan render template, dan disimpan di dalam folder templates. Nah, foldernya namanya templates. Ya, mana tadi? Ya, foldernya. Nah, ini foldernya namanya templates. Gitu nanti. Ya, itulah yang menarik dari Python. Dan kita bisa ngirim data ke template ini tadi ya. Oh, tunggu dulu ya. Sebelum itu gini tadi ya. Ini kan tadi kalau dijalankan, ini tadi kalau nggak pakai hook, ini, lah ini kan error dia. Nah, gimana caranya di sini supaya dia nggak error? Nah, gimana caranya? Caranya, kita harus buat di sini, kita isi, kita mau apa gitu. Kalau dia nggak pakai folder apa tadi? Ini kan. Nah, mau kita di sini apa? Nah, itulah kita ini kan. Nah, biasanya melompat aja dia langsung, boleh ya. Ini untuk mencobakan penggunaan redirect ya. Return redirect ke mana? Ke home misalkan, ke home. Nah, gitu. Sehingga dia nggak error. Nanti, karena nanti sini ada banyak root nanti ya. Jadi kita kalau dia tanpa tanpa diberi ini, nah ini tanpa ini dia maunya kemana gitu. Ini contohnya kalau mau ke home, kita pakai redirect home, langsung dia ke home gitu. Ya, kita simpan ya. Nah, oh iya, nggak ada ininya ya. Ah, dev awal. Nah, gitu. Atau ini bisa ini langsung lurus gitu ya. Oh ini juga sama-sama awal tadi ya. Oh home-nya nggak ada ya tadi ya. Oh yang salah tadi ini nggak ada home. Ya. Sebenarnya bisa sih tanpa ini, tapi nggak apa-apa kita buat pakai dev juga ya. Oke, kita cek ini keluar nggak dia? Oh keluar, berarti tadi kesalahannya fatal ya. Kenapa? Karena home-nya nggak ada. Jadi kalau dia kesalahannya fatal, dia keluar, terpaksa kita jalankan lagi. Gitu ya. Nah, sehingga sekarang, nah ini. Jadi sekarang kalau kita manggilnya tanpa folder ya, mana dia? Nah ini ya. Ini kalau ini tanpa folder, langsung gini aja ya. Langsung gini nih di enter. Nah dia langsung melompat kemana? Melompat ke home. Nanti program-program kita seperti itu nanti ya. Kalau udah banyak rootnya, kita harus buat defaultnya supaya kalau orang hanya mengetik alamat jangan sempat error, tapi mau kemana dilarikan gitu. Jadi contohnya dilarikan ke home gitu, pakai redirect ya untuk melompatkannya. Oke, itu sudah kita cobakan ini. Yang lain nanti silakan Anda cobakan, ada beberapa. Oh ya, ngirim nilai nanti. Nah, jadi kita bisa ngirim nilai dari sini, dari home ini kita bisa ngirim nilai. Dari bukan ya. Ini kan Python ya. Ini Python, ini saya pindahkan dulu ya. Nah, nah ini ya. Ini Python, ini HTML. Nah, kita bisa ngirim nilai dari Python ini nanti masuk dia ke HTML ini. Nah, kita bisa ngirim nilai. Berarti dari HTML, dari Python kita mengirim nilai ke template HTML. Jadi cara gimana? Caranya kita nggak hanya menentukan HTML, tapi kita sebutkan nama variabelnya apa nilai yang mau kita kirim. Di sini nilainya. Gitu. Ini kalau kita contohkan ya, tadi kan di sini bukan yang ini Python ya kan di sini kan. Ini kan dia render HTML aja. Nah di sini bisa misalkan nama variabelnya A gitu. Isinya selamat malam, selamat pagi. Nah, selamat pagi ini ya, selamat pagi ini disimpan di dalam variabel A. Mau dikirim langsung ke sini
supaya di sini nanti ini website machine learning. Nah, nanti di sini ada H2. H2 ini menampilkan data selamat pagi. H2. Sini dia. Nah, di sini nama variabelnya apa? A. Gimana caranya supaya nilai A ini nyampai ke sini? Kan di sini udah kita panggil ini HTML, di sini ada A, namanya parameter. Jadi caranya di sini kita pakai kurung kurawalnya 2. Nah, sini juga 2 kali. Nah, baru di sini kita sebut nama parameternya, contohnya tadi A ya, A-nya di sini. Nah, gitu dia. Ini saya simpan, kita lihat ini dia keluar nggak. Nah, kalau nggak keluar berarti dia oke ya. Nah, sekarang ini kalau kita kita buka webnya, mana dia? Nah, mana? Nah, ini ya. Kalau kita buka webnya, nah selamat paginya muncul. Padahal selamat paginya di mana? Di Python. Di HTML kita ada nggak tulisan selamat pagi? Nggak ada. Berarti selamat paginya ngambil dari A. A-nya berasal dari program Python. Jadi kita bisa ngirim nilai dari Python ke HTML. Nah, nanti di program-program machine learning itu banyak yang kayak begitu ya. Dari Python kita mau tampilkan di web kan, udah diolah di Python. Setelah diolah di Python kan nampilkannya pakai web nanti, bukan Python ya. Python kan tidak menampilkannya. Nah, jadi seperti itu caranya. Atau sebaliknya nanti kita bisa mengirim data dari HTML ke Python. Jadi dari HTML ini nanti ada datanya, biasanya kan pakai form ya, kita buatkan form gitu ya di sini. Nanti dari form itu di post datanya masuk ke Python ini. Di Python diolah. Diolah pakai apa? Pakai model yang udah kita siapkan tadi, model machine learning. Diolah pakai machine learning. Output machine learning nanti dilemparkan lagi ke mana? Dilemparkan lagi ke halaman web gitu. Hasilnya, hasilnya dilemparkan lagi ke halaman web. Nah, itulah yang dicobakan di sini nanti. Ini nanti Anda cobakan yang lain ya. Nah, udah 9 ya. Yang machine learning, nah langsung aja ke machine learning ya. Mana dia? Masih langsung ke, oh ini ya, ini dia sebenarnya. Mana? Ini. Ya, jadi percobaan kita menggunakan. Jadi di dalam untuk percobaan kita langsung ke machine learning, kita pakai model, ada model yang udah jadi gitu ya. Jadi kita nggak pakai yang iris tadi. Jadi ada model karena yang iris itu kan klasifikasi ya. Kalau yang asuransi ini dia nanti regresi. Jadi feature-nya ada age, ada sex, ada smoker. Sedangkan labelnya itu nanti insurance cost ya, apa besarnya uang asuransi gitu ya. Jadi ini kasusnya adalah, jadi apa sebuah asuransi menentukan seseorang itu berapa dapat dapat klaim gitu ya, dapat apa bayaran asuransi itu berdasarkan umurnya. Eh, Dia harus bayar berapa gitu ya untuk asuransi itu dalam periode tertentu, itu dilihat berdasarkan umurnya, jenis kelaminnya, sama apakah dia merokok atau tidak. Nah, itu sebelumnya datanya udah banyak gitu, bahwa kalau orang umurnya sekian, dia laki-laki, dia tidak merokok, maka diberikan nanti 5 juta, kalau yang begini dikasih 3 juta, yang ini ya, gitu ya. Nah, itu sudah jadi, sudah diolah di dalam sebuah proses pemodelan dan sudah disimpan menggunakan Pickle, namanya model asuransi PKL. Nah, jadi ini dianggap ini sudah ada gitu ya, sudah menjadi sebuah model. Nah, kita ingin model itu kita kita buatkan interface-nya untuk end user. Nah, inilah prosesnya tadi. Prosesnya ya, jadi nanti ada baca aja ya. Age itu nanti tipenya integer ya. Integer. Kemudian sex itu tipenya laki-laki sama perempuan ya. Tapi nanti di dalam pemodelannya laki-laki itu jadi 01, perempuan jadi 10 gitu. Itu untuk kemudahan modeling ya, untuk proses modeling di dalam di scikit-learn-nya ya. Smoker juga gitu ya, datanya 2 yaitu merokok dengan tidak merokok. Cuma yang merokok nanti jadi 01, yang tidak merokok jadi 10 gitu. Nah, outputnya atau labelnya yang insurance cost itu tipe datanya float nanti. Karena kan dia besar uang ya, berapa uang nanti akan dia terima. Nah, itu yang pertama ya, kita siapkan modelnya. Nah, modelnya kan sudah ada gitu ya, sudah ada model. Terus ngapain? Kita siapkan HTML-nya tentu. Kita harus buatkan file HTML-nya. Nah, file HTML-nya untuk apa nanti? Nah, file HTML seperti ini.
Jadi yang pertama nanti PLHTML-nya itu adalah berupa form. Nah, seperti ini nih form. Jadi ini sebuah form yang apa? Yang isinya nanti menanyakan berapa umurnya kan tadi ada 3 ya variabel inputnya ya umur, jenis kelamin, sama apakah dia perokok atau tidak. Nah nanti begitu ditekan tombol prediksi, langsung program akan mengeluarkan hasil prediksi berapa uangnya, berapa uang yang harus dibayar oleh si calon ini ya, si calon apa, si calon penerima asuransi ini supaya dia bisa masuk ke asuransi ini gitu kan kegunaan program seperti itu. Nah outputnya di sini. Nah ini tadi nih pakai 2 kurung ya, ditampung dengan 2 kurung kurawal. Sedangkan ini adalah cara mengirimkan data dari HTML ke Python itu pakai action biasa ya, kayak kita membuat program biasa. Ini action, ini lari ke Pythonnya, nanti ini metodenya post. Nah nanti di Python seperti ini, ditampung seperti ini. Ini kayak program kita tadi ya, ini form plus import plus request ini. Nah ini kenapa pakai pickle? Karena kita panggil nanti pickle yang sudah kita buat tadi ya, yang namanya tadi itu adalah oh di sini namanya model ya. Kalau di sini nanti namanya adalah apa namanya di sini tadi? Namanya bukan model ya nanti ya. Ada ini namanya model asuransi PKL. Berarti nanti di sini ada ganti jadi model asuransi PKL ya. Mana dia? Di sini ya nanti model asuransi PKL nanti. Setelah tentu saja di load dulu nanti di sini ya. Nah, di sini di load nanti. Nah ini model asuransi PKL di sini di load model filenya ya. Nah, kemudian data yang tadi dikirim, yaitu umur, jenis kelamin, dan apakah dia merokok atau tidak, itu kan tadi pakai, kalau laki-laki 01 ya. Nah, jadi kalau dia laki-laki 01, dimasukkan ke dalam sebuah variabel namanya data. Jadi pakai list nanti ya. Kenapa pakai list? Karena waktu model ini dibangun ya, nanti kan ada X, ada Y-nya. X-nya itu kebetulan list juga, jadi dia list. Makanya ini pertama kali dibangun list, kemudian ditambahkan data umur, kemudian ditambahkan nanti dengan extend itu data yang laki-laki ya, kalau laki-laki dia 01, kalau perempuan 10. Ini yang merokok, kalau dia merokok 01, kalau dia tidak merokok 10. Ini nanti jadi satu variabel jenis list ya. Di Python ada list. Nah, list inilah yang digunakan jadi input. Jadi model prediksi nanti ya. Nah, setelah jadi hasilnya dalam bentuk variable prediction ini diatur formatnya ya, digenapkan ke dua dua koma ya, 2 koma di belakang koma gitu. Nah, barulah ini dikirim ini kayak tadi nih render template ini HTML. Nah, ini dikirim variabelnya kalau tadi kan 1 ya. Ini ada berapa variabel ini dikirim? 1, 2, 3, 4. Ada 4 variabel dikirim ke HTML ya. Jadi tadi prosesnya pertama HTML kita mengisi data ya, apa umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, dan merokok atau tidak gitu. Kemudian diprediksi, diklik tombol prediksi langsung ke sini nanti. Nah ini diolah oleh model kita nanti. Nah output dari model ya, hasilnya nanti dilempar lagi ke sini. Nah, makanya di sini ada di bawahnya ini berdasarkan data yang dimasukkan. Nah itu nanti yang menerima data yang dari Python lagi. Nah, jadi kan dari HTML ini Python nanti ke HTML lagi. Nah itulah prosesnya. Jadi programnya sedikit ya, cuma ini memang template-nya ini ya, template-nya masih apa? Template-nya tidak menggunakan belum menggunakan template ya. Ini HTML-nya masih biasa ya. Nanti silakan Anda berkreasi menambahkan ini dengan apa? Dengan template yang lebih ini ya. Nah, jadi di dalam programnya nanti ini nah seperti ini. Jadi ini ada model asuransi PKL. Ini apanya? Ini program Pythonnya namanya app. Kalau tadi kan kita coba 1, coba 2 ya. Ini namanya aja dikasih aja app.py gitu ya. Nah, ini programnya yang tadi nih ya. Nah, ini berarti kan bukan model PKL ya. Apa namanya tadi? Model underscore asuransi PKL. Di sini model apa? Underscore asuransi PKL ya. Kenapa? Karena kan namanya itu di sini. Ini yang ini didapatkan. Jadi nanti Anda diberi file ini nanti ini.
kecuali yang nggak ada itu file appy sama template ini dia index HTML di dalamnya nanti Anda buat sendiri, tapi ngikutin modul gitu ya. Modul. Nah, ya. Berarti ini namanya model ya. Sedangkan di sini namanya apa? Di sini namanya jadi model ya. Ini model file kita buka, kemudian ini model ya di kita apa kita kita load dalam bentuk di sini namanya tetap model. Nah, jadi nanti pertama kali waktu program dijalankan ke HTML dulu. Kenapa? Karena nanti HTML-nya seperti ini. Kalau diklik, nah ini HTML-nya. HTML nanti isinya ini kalau saya klik, ini dia ini. Kita nginputkan dulu ini. Ini ada formnya. Kenapa dia form? Karena isinya di sini adalah form. Ada form. Nah ini form. Nah, form itu kan untuk menginputkan. Ada 3 tadi ya, umur, jenis kelamin, sama merokok atau tidak. Nah ini biasalah kayak kita membuat form seperti halnya di program-program HTML kita yang lain ya. Nah begitu. Kemudian nanti setelah diisikan ini disubmit. Begitu disubmit langsung ke sini. Yang menampung mana? Yang menampung ini. Predict. Ini yang menampung. Jadi nanti ini nama halamannya predict nanti. Nah ini soal rapat, boleh rapat gini. Ini predict kan. Ini yang nampung nanti. Dia nampung data yang 3. Kemudian ini datanya dilakukan di encoding tadi ya. Nah ini baru diprediksi. Nah hasil prediksinya di variabel prediksi ini kan. Nah, nanti hasilnya itu pakai render template lagi diarahkan lagi ke index HTML lagi. Nah, gitu dia. Oke ya, kita coba ya. Ini namanya dari sini kan kita nyobanya kan. Nah, di sini. Ini saya tutup dulu ini. Ini yang lama ya. Nah, ini apa ini? Oh, ini percobaan kita ini sebelumnya ya. Nah, dari sini, sini. Nah, dari sini ya. Nanti namanya APPY di dalam deploy model asuransi. Ini saya ke terminal.